semuanya, ayo semua duduk. Kita mau mulai pelajaran hari ini. Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran pada hari ini, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Untuk ketuanya silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, ya. Fauzan ya. Berarti selain Fauzan semuanya pada berangkat ya? Baik, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Baik, Ibu memberikan saran karena kan di bulan Desember ini adalah bulan penghujan ya, jadinya kita harus waspada. Jangan main hujan-hujanan, nanti bisa sakit ya. Apalagi kalian main di di tempat berenang-berenang gitu, misalnya di irigasi gitu, itu jangan ya, takutnya terbawa arus. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema, ada yang sudah tahu? Temanya adalah indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Yang sudah tahu apa itu keragaman suku bangsa? Oke, Ibu jelasin. Jadi Indonesia itu merupakan negara dengan keragaman suku bangsa yang sangat kaya. Jadi ada lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Belum ya. Tahu, Bu. Di sini ada yang tahu contohnya dari suku bangsa Indonesia? Ya, betul. Lanjutnya. Ya, ada suku Jawa, suku Sunda, Suku Melayu, Jawa, Bu. suku Bugis, Suku Batak. Sunda, Pokoknya Bu. ada banyak sekali yang sudah Ibu sebutkan tadi. Lebih dari 300 suku yang mendalami di Indonesia. Baik, Ibu akan menampilkan gambar suku, jadi kalian bisa menebak ini suku dari daerah mana dan namanya suku apa ya. Bisa kalian lihat di proyektor. Ada yang bisa menebak ini adalah suku apa dan dari mana? Ada yang bisa menebak? Iya, betul sekali. Ini adalah suku Sasak ya. Maaf, Suku Ibu ulangi, Asmat, ini adalah Bu. suku Asmat dari daerah wilayah Papua. Jadi suku di Indonesia itu ada banyak sekali yang sudah Ibu sebutkan, lebih dari 300 suku yang ada di Indonesia. Untuk karakteristik keragaman suku itu bahasanya lebih dari 700 bahasa yang ada di Indonesia. Untuk adat istiadat itu ada perbedaan ritual dan tradisi, misalnya dalam menyambut bulan puasa. Untuk ritual dan tradisi di daerah kita, misalnya di Pulau Jawa itu berbeda dari Pulau Sulawesi, itu berbeda. Selanjutnya dari pakaian adat. Nah, di daerah masing-masing itu kan ada yang memakai kain batik, songket, lalu ada kain ulos dan lainnya. Kalau di daerah Lampung itu kita pakai tapis ya. Selanjutnya untuk musik dan tarian. Untuk musik dan tarian itu banyak sekali ya. Kalau di daerah Lampung itu
Ada yang tahu tarian apa? Ya, ada Sike Pungutan itu ada. Untuk makanan khas di daerah Lampung itu apa yang terkenal ya? Sambal seruit. Ya, itu sambal seruit juga khas dari Lampung. Banyak ya, ada nasi goreng, ada rendang, ada gado-gado, pokoknya ada banyak. Sambal seruit, Bu. Pentingnya keragaman suku. Ada yang tahu atau tidak? Apa pentingnya keragaman suku di Indonesia? Ada ya, Ibu jelasin. Yang pertama, meningkatkan keragaman budaya. Itu tadi, karena budaya di Indonesia itu kan ada banyak sekali, jadi Belum kita tahu, harus Bu. meningkatkan keberagaman budaya. Yang kedua, memperkuat identitas nasional. Jadi kalian bisa tulis di buku ya. Yang ketiga, meningkatkan toleransi dan kesadaran. Selanjutnya adalah mengembangkan pariwisata. Misalnya di daerah kita itu ada banyak pantai, ya. Jadi kita bisa mengembangkan pariwisata kita, atau di kebun binatang ya. Selanjutnya yang terakhir adalah mempertahankan warisan budaya. Tuh, misalkan kita mempertahankan warisan budaya itu dengan pakaian adat. Ada suku Baduy itu yang mereka masih menggunakan pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Tapi kan dalam suku Baduy itu ada dua, suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Kalau dalam itu mereka belum mengenal alat elektronik ya. Kalau suku Baduy luar itu mereka sudah mengenal alat elektronik dan mereka juga lebih modern dalam berpakaian, tapi mereka tetap memakai ikat kepala hitam gitu. Untuk selanjutnya silakan kalian buat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak ya. Jadi Ibu akan kasih soal, nanti silakan kalian maju perwakilan 1 orang untuk menjelaskan soal yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Jadi, keragaman agama di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Jadi nggak hanya ada agama Islam, tapi agama Islam itu adalah agama yang paling banyak didiami di wilayah Indonesia, itu paling banyak di dunia. Baik, Ibu akan menampilkan, silakan lihat di proyektor. Ibu akan menampilkan contoh gambar dalam ibadah. Kalian bisa menebak gambar tersebut adalah contoh ibadah dari umat apa? Oke, untuk gambar yang pertama, ada yang bisa menebak? Itu dari agama apa? Agama Islam, ya baik. Untuk selanjutnya, adakah yang bisa menebak? Itu adalah agama apa? Kristen, ya betul. Selanjutnya, gambar yang terakhir. Silakan dilihat baik-baik di layar proyektor. Sudah Ibu tampilkan. Adakah yang tahu itu ibadah dari agama apa? Bali. Agamanya apa namanya? Itu adalah agama Buddha. Ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan soal pertanyaan. Silakan kalian diskusikan seperti tadi yang diskusi masalah perbedaan suku ya. Baik anak-anak, adakah yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini?
yang tahu apa itu mendiskriminasi? Belum tahu ya. Jadi mendiskriminasi itu adalah memperlakukan seseorang atau kelompok dengan tidak adil, ya, atau tidak sama Agama Islam, karena Bu. karakteristiknya. Misalkan agama, ada anak yang mendiskriminasi, misalkan mayoritas kita itu adalah anak-anak dari agama Islam, Kristen, dan teman kita satu orang dari agama Kristen, ya, kita mendiskriminasi dia. Jadi kita tuh memperlakukan dia dengan tidak adil gitu. Oh, kamu tuh kafir ya, kamu tuh begini ya gitu. Itu nggak boleh ya. Nggak hanya agama, itu banyak ya, ada suku bangsa, ada jenis kelamin, ada umur juga bisa didiskriminasi. Itu tidak boleh. Dan diskriminasi itu bentuknya ada banyak sekali ya. Yang pertama ada diskriminasi langsung. Misalnya itu memilih teman bermain berdasarkan agama yang sudah seperti Ibu sebutkan tadi ya. Yang kedua ada diskriminasi tidak langsung. Misalnya membuat kebijakan yang membatasi kesempatan. Yang ketiga ada diskriminasi institusional. Misalnya kebijakan sekolah yang diskriminatif ya. Sekolah juga tidak boleh membeda-bedakan siswa-siswinya. Misalkan dibedakan antara siswa dengan pendapatan orang tua yang jauh dibanding dengan anak-anak Saya lain. bertanya, mendiskriminasi itu apa ya? Yang terakhir ada mikrodiskriminasi, misalnya komentar yang merendahkan gitu. Jadi kita nggak boleh ya, guru maupun sesama teman itu mendiskriminasi, misalnya berkomentar merendahkan terhadap kawannya gitu ya. Oh, kamu loh nggak punya begini gitu. Itu tidak boleh. Baik, adakah yang ingin bertanya kembali? Tidak ada? Baik, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian pelajari materi selanjutnya ya. Dan besok Ibu akan menanyakan tentang materi yang kita pelajarin hari ini ya. Jadi jangan kalian belajar itu cukup 1 hari dalam waktu pengajaran saja. Jadi kalian harus tetap mengingat-ingat apa yang sudah dipelajari. Baik, kalau tidak ada, silakan ketuanya memimpin untuk berdoa. Pelajaran sudah kita akhiri. Silakan kemas-kemas dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.